Izin record. Oke, terima kasih adik-adik hebat yang sudah hadir in time. Di sore hari ini bareng Kak Nini ya, kita akan memulai kembali intensif bahasa Indonesia. Ya, boleh intensif bahasa Indonesia kelas 6-nya ya untuk persiapan TKA-nya. Nah, adik-adik berarti ada yang gelombang 2, ada yang gelombang 2, gelombang 3, ada ya. Oke, gimana nih kemarin Aku yang Kak gelombang tadi, 1? aku Kenapa? tadi Kak MTK hari ini tadi udah. Oh iya iya iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau adik-adik ada yang mau izin nggak apa-apa, langsung aja ya. Kita akan langsung aja fokus ke pembelajarannya. Boleh siapin catatannya, minumannya, cemilannya boleh. Yang penting adik-adik sudah fokus ya. Oke, sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa belajar dulu. Boleh, boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Nah, kita akan mulai membahas ya. Oke, izin share screen ya. Oke, nomor satu guys. Nah, kita lihat ya, nomor satu. Kita akan kenali terlebih dahulu pertanyaannya ya. Nah, di sini kita pakai klik method ya. Kak, K-nya untuk kenali. Nah, apa yang dikenali? Pertanyaan ya. Kita baca ya. Mengapa Danu merasa hari itu terasa seperti hari yang penting, meski layang-layangnya tidak sempurna? A. Karena layang-layang Danu adalah yang paling tinggi terbang dibandingkan milik anak-anak lain di bukit. B. Karena untuk pertama kalinya Danu berhasil. Weh, Zaki udah jawab B. Oke, yang lainnya boleh yuk. C. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Danu yang ia rayakan sendirian di bukit. Atau D. Karena layang-layang Danu akhirnya menjadi yang paling bagus setelah jatuh berkali-kali. Oke, Zaki udah jawab. Kenan, Salma, Afia, Shiren, dan Afikah jawabannya apa? Yuk, boleh jawab ya. Wih, terima kasih Zaki langsung menandai betul ya. Jadi kalau udah nemuin jawabannya boleh tuh langsung aja ya ditandai ya di teks jawabannya ya pernyataan yang relax. Oke, betul. Good job Zaki. Teman-temannya yang lainnya mana yuk? Boleh ikut respon, ikut jawab ya. Oke, boleh dicatat ya. Dicatat dulu, jadi jawaban yang tepat yang B. Betul ya. Di sini ada di paragraf keberapa nih? Satu, dua, tiga. Ada di paragraf tiga ya. Tetapi itu miliknya sepenuhnya hasil tangannya sendiri dan entah mengapa hari itu terasa seperti hari yang penting. Good job guys. B. Catat, catat, catat. Yuk. Nah, yang lainnya boleh ikut menjawab ya, biar tahu pemahamannya sampai mana nih untuk menjawab soal-soal. Oke, dicatat dulu ya. Kalau mencatatnya sudah, boleh kasih jempolnya ya. Izin minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Apakah sudah? Coba. Afia, Shiren, Afika, Salma, Kenan. Zaki sudah menjawab. Boleh ya, teman-teman yang lainnya ikut menjawab di. Nah, Afika asik. Afika B juga. Oke. Kenan B juga. Nah, gitu. Yuk, 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 yuk. Jawab-jawab semuanya ya.
Jawab, 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 jawab. Oke, good job. Kita langsung aja ya, adik-adik ya. Sudah dicatat ya? Aman? Oke, yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih adik-adik, boleh yuk konsentrasi kembali ya. Kira-kira nih, setelah tadi adik-adik semuanya menjawab soal yang nomor satu, kita akan lanjut ke soal nomor dua. Tetap kita memakai klik metode ya. Kenali pertanyaannya. Ya, ini perhatikan dulu nih. Ada pernyataan-pernyataan. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat pernyataan. Layang-layang yang tidak sempurna dalam cerita ini berfungsi sebagai simbol bahwa hasil yang tidak sempurna dari usaha sendiri memiliki nilai yang lebih dalam daripada kesempurnaan dari bantuan orang lain. Wih, mantap. Sudah dijawab, Zaki. Boleh teman-teman yang lainnya yuk. Jawabannya apakah ada yang berbeda? Ya, boleh dibaca dulu. Perasaan Danu yang sulit dijelaskan menggambarkan campuran rasa bangga, rindu ayah, dan kepuasan yang hanya bisa dirasakan, bukan diucapkan. Tidak, cerita ini tidak memiliki nilai edukatif. Oke, Afika C juga. Oke, yang lainnya? Dan yang empat, pembaca yang pernah merasakan kepuasan menyelesaikan sesuatu sendiri untuk pertama kalinya akan mudah berempati dan terhubung. Oke, yuk. Oke, jawaban yang lainnya mana nih? Oke, mm-mm. Ya, betul. Di sini ada ya pernyataan Kayaknya Umi. pernyataan Oke, belum. Belum kayaknya. pernyataan satu betul tepat. Pernyataan dua, Belum berangkat Umi kayaknya. perasaan Danu. Belum kayaknya. Ya, perasaan Danu. Yang ini juga tepat. Kemudian yang empat, pembaca yang pernah merasa kepuasan menyelesaikan. Iya, betul. Wah, ini sudah ada nih ya. Oh, Kiandra. Mana Kiandra? Oke. Nah, oke. Betul ya jawabannya satu, dua, dan empat. Oke, boleh dicatat adik-adik. Yuk, semuanya boleh ikut menjawab ya. Yuk, ada siapa lagi nih? Oh, Nadira. DU siapa ya DU ya? Du. Nah, adik-adik supaya memudahkan nama kalian tuh di apa rename dan kasih kelasnya ya. Ini ada Du. Siapa ya Du 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 Du. Mhm. Oke, yuk. Sambil dicatat ya. Ada dua duduk. Siapa ya? Duduk. Dudu ya. Coba kita tarik dulu aja deh, duduk. Siapa tahu kelas 6 juga. Udah nggak ada. Oke, adik-adik. Sudah mencatatnya? Boleh yuk kasih feedbacknya. Ah, ini udah ada Nadira. Shiren, Afika, Afia, Zaki, Kenan, Salma. Sudah mencatatnya?
Oke, Kenan. Nah, Afia, sampai sini adik-adik mudah dipahami, bisa? Oke, yuk kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Boleh yuk, boleh yuk. Adik-adik semuanya menjawab kembali ya untuk soal berikutnya. Nah, sudah ada ya? Yuk, soal berikutnya kita pakai klik metode lagi. Kenali guys pertanyaannya. Oke. Berapa rata-rata waktu yang dihabiskan anak Indonesia di depan layar per hari menurut penelitian? Ayo, gercep. A. Lebih dari 2 jam. B. Lebih dari 3 jam. Oh, Afia C. Lebih dari 4 jam. Boleh dong bantu aku di baris keberapa? Boleh, boleh. Yuk, ditandai, ditandai. Di baris keberapa? Oke. Iya, oke, benar. Betul, 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 betul. Ya, betul sekali. Ya, oke, Afia, Zaki. Terima kasih nih udah bantu aku untuk ya menandai ya. Betul. Kita pakai warna ini deh biar kelihatan beda. Merah aja ya. Yuk, betul. 4 jam ya. Relate jawabannya. Good job. Boleh dicatat ya? Sip. Dicatat tuh. Sip. Iya. Udah. Sebentar. Oke. Ada. Berarti dua-duanya aja ya? Oke. Udah. Suka dikit. Oke. Nah, Kiandra udah ditarik ya. Yuk, barengan. Miss, error banget, Miss. Di aku Kianranya ada 3. Ya, nggak apa-apa. Langsung ya, ngikutin aja ya. Oke, Ya. sip. Boleh siapin catatannya. Oke, adik-adik semua sudah ya? Sudah, sudah, sudah. Boleh dong kasih feedbacknya. Boleh kasih jempol, boleh kasih anggupannya juga boleh. Jempol. Oke, oke, oke. Siap. Terima kasih jempol-jempolnya, feedback-feedbacknya. Kita akan lanjut kembali ya. Yuk. Nah, soal berikutnya aku mau nanti semuanya open mic gini. Zaki A, Kenan B, Kiandra C gitu ya. Coba mau ngetes nih semangatnya masih oke kah? Kita akan lanjut ya. Jadi jawab sambil open mic ya, biar kita sama-sama. Yuk. Oke, kita kenali dulu pertanyaan ya. Berdasarkan teks, mengapa menghidupkan kembali permainan tradisional dinilai penting tidak hanya dari sisi budaya? A. Karena permainan tradisional menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar jika dijadikan atraksi wisata. B. Karena permainan tradisional secara alami melatih kemampuan fisik, sosial, dan strategi anak yang tidak selalu terbentuk dari interaksi dengan layar digital.
Oke, ada yang sudah jawab B. Hmm. Jaki B. Oke. Oh, Bandung. Yang Afia apa? B juga. Oke, C karena pemerintah mewajibkan seluruh sekolah mengadakan festival permainan tradisional setiap tahun. D karena anak-anak yang bermain permainan tradisional terbukti memiliki nilai akademik yang lebih tinggi. Oke, sudah ada 3 yang menjawab. Yang lainnya mana? Tadi ada siapa? Afikah ya? Afia, Zaki. Hmm, oke. Wah, terima kasih. Sudah ditandai. Nah, Shiren juga. Oke. Yandra, Salma, Kenan, jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya? Halo, sudah menjawab? Oke, kita bahas ya. Betul, jawabannya di B. Nah, ini ya. Karena permainan tradisional melatih kemampuan fisik, ya kerjasama, ya kan? Terus strategi, keseimbangan tubuh, dan kemampuan sosial secara alami. Benar. Oke, sampai nomor ini bisa adik-adik? Udah dipahami, guys? Udah. Mudah. Oke. Coba yang lainnya. Siapa nih? Ada yang baru masuk. Oke, Naila. Boleh dicatat ya. Oke, udah. Kalau sudah kita akan lanjut ke Oke. nomor berikutnya. Sudah? Sudah, sudah. Sudah. Oke, terima kasih feedbacknya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Kita kenali lagi pertanyaannya. Mengapa Obi tidak pernah pergi ke taman bermain yang ada di seberang pagar rumahnya? A. Karena orang tua Obi melarangnya bermain di luar rumah. B. Karena Obi tidak suka bermain di tempat yang ramai dan terbuka. C. Karena jalan menuju taman tidak ramah untuk kursi rodanya. D. Karena taman itu selalu ramai dan tidak menyisakan tempat untuk. Wih, mantap. Zaki sudah jawab Z. Afia, C juga. Iya, oke. Yang lainnya mana yang lainnya? Boleh yuk ditandai juga yuk. Di kalimat keberapa, di baris keberapa, paragraf keberapa? Jawabannya yang dipilih adik-adik. Iya, betul ya. Betul sekali. Betul, bukan tidak diizinkan ya, Fikah ya. Kenapa tidak pernah pergi? Karena, nah ini bukan tidak diizinkan, tapi tidak ramah ya jalannya. Itu betul. Ucap dicatat lagi. Wow, adik-adik sudah semakin expert nih, semakin cepat menjawabnya dan jawabannya benar. Pertahankan fokusnya ya. Yuk, dicatat dulu.
Kalau sudah, hmm, kalau sudah, boleh kasih jempolnya, kasih feedbacknya. Oke, Naila udah kasih jempol, yes. Yang lainnya sudahkah? Afika, Nadira, Kiandra, Nadira jempol. Oke, Shiren, Zaki, Salma, Afia. Sudah. Oke deh, kalau sudah kita akan, yes, siap. Terima kasih adik-adik hebat. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita langsung saja. Siap-siap, konsentrasi kembali yuk. Nah, di sini coba kita lihat kembali ya, kenali lagi pertanyaannya guys. Nah, pertanyaannya adalah kalimat terakhir. Nah, persahabatan yang sesungguhnya tidak menunggu kondisi yang sempurna. Ia diciptakan mengandung makna tersirat bahwa A. Obi berharap pemerintah segera memperbaiki jalan agar ia bisa ke taman sendiri. D. Tindakan nyata untuk mendekatkan diri kepada orang lain tanpa menunggu kondisi ideal adalah cara persahabatan sejati. Terbentuk C. Rian dan teman-temannya melakukan tindakan yang sempurna dan tidak bisa dicontoh oleh orang lain. D. Persahabatan hanya bisa dibentuk ketika semua orang memiliki kondisi yang setara. Oke, guys. Wow, oke. Sudah pada menjawab, sudah ada 4 orang nih. Tadi siapa? Zaki, Afia, Nadira. Oke, yuk. Iya, boleh yuk. Iya, sudah ada 2 nih yang bantukan ini ya. Menandai teks yang benarnya ada di baris keberapa. Wow, oke adik-adik hebat. Yuk, semuanya jawab ya. Biar tahu nih pemahamannya sampai mana nih aku ya. Oke, dan jawabannya semuanya benar guys. Yes, benar ya. Betul. Di sini. Oke. Jadi tindakan nyata untuk mendekatkan diri kepada orang lain tanpa menunggu kondisi ideal. Obi menyadari bahwa persahabatannya sesungguhnya tidak menunggu kondisi yang sempurna. Ia diciptakan. Betul. Boleh dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Dicatat dulu. Dicatat dulu ya. Oke, kalau sudah boleh kasih feedbacknya yuk. Aku sudah. Sudahkah? Udah. Sudah, Shirin. Oke, sudah juga. Wow, terima kasih jempol-jempolnya. Oke, yuk kita akan lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Siapkan kembali fokus dan konsentrasinya. Yuk, kita akan meluncur ke soal berikutnya. Oke, nah di sini sudah ada soalnya. Ya, kita kenali lagi pertanyaannya. Kenali pertanyaannya. Perhatikan nih, ada pernyataan, ada 4 pernyataan ya. Yang pertama,
Cerita ini menggambarkan nilai inklusivitas. Rian dan teman-temannya tidak menyesuaikan Obi dengan lingkungan mereka, melainkan menyesuaikan cara bermain agar Obi bisa ikut. Dua, tindakan Rian dan teman-temannya dapat menjadi inspirasi bahwa kepedulian terhadap teman berkebutuhan khusus dimulai dari inisiatif dan kreativitas, bukan menunggu fasilitas sempurna. Tiga, cerita ini mengkritisi pemerintah yang tidak menyediakan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Empat, pembaca yang pernah memiliki teman dengan keterbatasan fisik dapat menemukan resonansi personal yang kuat dalam cerita ini. Ini pernyataan yang tepatnya yang mana? Oke, sudah ada yang jawab. Berapa orang? Satu, dua, tiga, empat. Ya. Satu, dua, empat. Jawaban yang tepatnya C. Oke, yang lainnya mana guys? Yuk, yang lainnya. Siapa yang belum menjawab? Oke, yuk. Boleh ya, jawabannya apa? Jawabannya sama semua di C. Jawabannya di C. Jawabannya di C kah? Oke, yuk kita bahas. Satu, dua, dan empat. Coba kita lihat. Satu, cerita ini menggambarkan nilai inklusivitas. Rian dan teman-temannya tidak menyesuaikan hobi dengan lingkungan, melainkan menyesuaikan cara bermain. Oke. Nah, betul ya. Di sini ada nih. Mereka membawa papan permainan. Jadi mereka yang menyesuaikan ya. Mereka tidak repot menyesuaikan ke hobinya ya. Oke, betul sekali. Ini tepat. Terus yang kedua, tindakan Rian dapat menjadi inspirasi bahwa kepedulian terhadap teman berkebutuhan khusus dimulai dari inisiatif dan kreativitas. Betul, tepat ya. Ini salah satunya nih. Ya kan, Rian datang dengan tiga temannya membawa papan permainan. Nah, ini adalah inisiatif ya. Inisiatif mereka yang mendatangi Obi juga ya. Nah, di sini mereka bermain di halaman Obi, kadang Rian mengangkat kursi roda. Jadi di sini betul sekali ya. Ada kreativitas dan inisiatif nih dari teman-teman ya. Walaupun tidak ada fasilitasnya tadi ya, bahkan Rian mengangkat kursi rodanya Obi. Kemudian yang keempat, pembaca yang pernah memiliki teman dengan keterbatasan fisik dapat menemukan referensi personal. Betul sekali, tepat. Jadi jangan pernah menunggu fasilitas sempurna ya. Kalau ada teman yang memang berkebutuhan khusus, cerita ini bisa menginspirasi adik-adik ya. Inisiatifnya, kreativitasnya. Oke? Bukan menunggu fasilitas sempurna. Jadi lakukanlah kebaikan sekecil apapun ya. Jangan. Oke, bagus. Semuanya benar. Boleh dicatat, guys. Good job. Catat dulu ya. Catat dulu. Jadi adik-adik perlu membaca pelan-pelan ya, dicek kembali gitu ya. Karena ini di sini maknanya ada yang tersirat. Good. Oke, silahkan dicatat. Kalau sudah, boleh kasih reactionnya. Oke, sudah. Afia sudah. Naila, Kenan, Afika, Kiandra, Nadira. Oke, sudah juga. Oke. Siap adik-adik, kalau sudah semua, kita akan lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali untuk bahasan soal TKA Bahasa Indonesia berikutnya. Oke, yuk kita akan lanjut. Kita langsung ke soal nomor 9. Nah, sudah ada ya.
Kita kenali lagi nih guys pertanyaannya dengan metode ya. Kenali pertanyaannya. Berapa batas konsumsi, batas konsumsi garam per hari yang direkomendasikan WHO berdasarkan teks? A. Tidak lebih dari 3 gram atau setengah sendok teh. B. Tidak lebih dari 4 gram atau 1 sendok teh penuh. C. Tidak lebih dari 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. D. Tidak lebih dari 6 gram atau 1,5 sendok teh. Nadira. Oke, berarti jawabannya D. Alfia, Zaki, Nadira, C. Ya, yang lainnya mana nih yang lainnya? Yang lainnya sudah sudah menentukan jawabannya yang tepat? Sudah? Naila, oke, C juga. Kiandra, Salma, mana ya? Ini sudah. Dah, oke. Ya, udah. Siap, betul ya jawabannya adik-adik. Semuanya benar. Yes, ini pernyataan yang mendukungnya ada di teks paragraf keberapa? 1, paragraf kedua. WHO merekomendasikan konsumsi garam tidak lebih dari 5 gram. Yes. Semuanya benar, guys. Good job. Boleh dicatat ya. Keren. Nah, boleh sambil sama adik-adik di recap ya dari tadi nomor 1 sampai nomor 9 ini adik-adik sudah benar berapa. Nah, gitu ya. Cara mengevaluasinya pemahaman adik-adik. Oke, dicatat dulu ya. Catat dulu. Coba kita cek apakah sudah. Sudah. Kalau sudah, boleh kasih feedbacknya yuk. Miss aku udah, boleh open weekend juga. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Iya. Siap. Kalau sudah, kita akan lanjutkan kembali. Oke, berarti sekarang soal nomor 10, guys. Oke, yuk kita lihat. Nah, kita akan kenali pertanyaannya. Oke, garam. Nah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Garam memiliki peran vital dalam tubuh, tetapi konsumsinya harus dikontrol karena kelebihan garam membahayakan kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2. Fakta bahwa garam digunakan dalam ribuan aplikasi industri menunjukkan bahwa senyawa ini, wow, oke. Langsung sudah yang menjawab C, boleh deh. Oke, C. Wow, oke. C. 1, 2, 3, 4. Baru 4 warna. Berarti 4 orang kah? Yang lainnya kemana ya guys? Yang lainnya kemana guys? Oke, Nadira. Siren. Yuk, boleh yuk. Tandain lagi. Oke, bagus. Sip, wow. Nah, gitu adik-adik.
Yuk, boleh tandai lagi mana baris yang tepat yang mendukung jawaban adik-adik di pernyataan 1, 2, dan 4. Kita bahas ya. Ya, betul. Garam memiliki peran vital dalam tubuh, tetapi konsumsinya harus dikontrol. Kelebihan garam membahayakan kesehatan jantung. Betul ya, ini nomor 1 ya, betul. Berarti tepat ya. Oke. Sekarang yang nomor 2, fakta bahwa garam digunakan dalam ribuan aplikasi industri menunjukkan bahwa senyawa ini jauh lebih penting. Ini ya, betul. Ini nomor 2. Betul sekali. Aplikasi industri. Tepat. Nah, sekarang yang ini, gagasan utama teks keberagaman fungsi dan peran garam, baik dalam tubuh manusia maupun dalam berbagai industri. Iya, betul ya. Berbagai macam fungsi dan peran garam. Nah, ini lihat ya. Nah, ini ya untuk nomor 4. Jadi semuanya benar adik-adik. Gitu ya cara menandainya, cara memberikan. Mm-mm. Di sini adik-adik sudah menggarisbawahi ya, sudah menandai di teks ini jawaban yang tepat yang relate dengan pernyataan-pernyataan yang mendukung jawaban adik-adik. Yeay, good job. Dicatat. Benar banget. Benar. Yes. Good job. Betul sekali. Dicatat dulu ya. Dicatat, dicatat. Sudah? Wow, terima kasih jempolnya. Sudahkah yang lainnya juga? Nadira udah kasih jempol. Coba sambil aku absen lagi deh. Mana nih yang lainnya? Naila, oke. Salma, Afia, Afika, Zaki, Kenan, Naila, Kiandra, Nadira, Shiren. Oke, sudah semuanya? Sip? Oke, siap, siap, siap. Oke, yuk kita akan hapus dulu ya. Boleh dong, kita coba open mic-nya dulu deh. Aku mau denger adik-adik masih semangat. Coba open mic-nya sama-sama. 1, adik-adik masih semangat? Masih. Mana suaranya? Yeay, semangat. Oke, siap. Semangat ya. Kita lanjut berarti ya. Oke, terima kasih buat semangatnya. Kita selesai jam 4:30 sore. Tenang guys. Ya, pastikan adik-adik kalau mau minum dulu boleh. Kencing dulu juga boleh. Ya, yuk kita akan langsung saja ke Hmm, iya, nomor 10 tadi udah ya. Betul? Ya. Kita akan lanjut ya. Oke, ke soal berikutnya. Ke nomor 11. Oke, kita lanjut. Oh, ini masih menjawab. Iya, oke. Tadi kita sudah membahas ini. Adik-adik hebat. Kita lanjut ya. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Yuk, soal berikutnya, guys. Hancap, semangat, fokus kembali. Yuk.
Nah, ini dia. Kita pakai klik method again. Lagi, kenali dulu. Apa yang dikenalikan ini? Pertanyaannya dong. Ya, oke. Seseorang yang terbiasa menambahkan banyak garam pada setiap makanannya membaca teks ini. Respon yang paling tepat berdasarkan informasi dalam teks adalah A. Menghentikan konsumsi garam sepenuhnya mulai hari ini karena teks membuktikan garam berbahaya. C. Tidak mengubah kebiasaan karena garam adalah bumbu alami yang sudah digunakan sejak ribuan tahun. C. Memulai membatasi asupan garam agar tidak melebihi 5 gram per hari. Wah, ini sudah banyak yang menjawab C. Oke, D. Meminum lebih banyak air setiap hari sebagai cara untuk menetralisir kelebihan garam yang dikonsumsi. Oke, guys. Wow, sudah. Mana coba pernyataan ini berarti ada di baris keberapa ya? Boleh siapa yang mau bantu aku ya untuk menandai? Tadi ya, ada pernyataan yang tidak melebihi 5 gram. Coba, masih ingat? Nadira. Oke, oke, oke. Yang lainnya, yang lainnya? Betul, betul sekali ya. Betul sekali, guys. Di sini. Yes, jawabannya benar. Good job. Dicatat, dicatat, dicatat. Catat juga ya adik-adik ya. Tadi aku udah ngejawab dengan benar berapa soal gitu ya. Itu untuk mengevaluasi secara mandiri ya pemahaman adik-adik ya. Karena ini di sini membersamai adik-adik untuk membahas soal-soal. Ya, dicatat dulu ya. Dicatat terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, boleh kasih feedbacknya. Kasih jempol boleh, open mic boleh. Zaki sudah? Oke, good. Nadira sudah? Oke. Kinan, Salma, Alfia, Shiren, Tiandra, Afika, bagaimana? Sudah juga? Udah. Sudah. Nah, gitu dong. Dari suaranya semuanya masih semangat, guys. Kita lanjut. Oke, yuk kita bungkus soal ini. Sebelum loncat ke soal berikutnya, adik-adik, sampai soal 12 ini, adik-adik, mudah Paham, difahami? paham, paham, paham. Paham, paham, paham. Asik. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Feedback dari adik-adik itu penting banget ya, supaya kalian ini bisa tahu, oh oke, semuanya sudah paham. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyain gitu ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal baru ya. Walaupun soalnya baru, tapi adik-adik tetap pakainya klik metode ya. Kenali lagi pertanyaannya. Mengapa, mengapa? Udah langsung jawab. Boleh dah kalau langsung jawab. Mengapa Raka berkata terima kasih, Nek? Meskipun neneknya sudah tertidur dan tidak bisa mendengar. A, B, C, atau D? Ah, B, oke. Dua. Yang menjawab B sudah dua. Yang lainnya mana ya? Yang menjawab B sudah dua. Tiga.
4. Aku B, Miss. B, oke. Jadi nomor 13 itu jawabannya iya betul. B ya guys, benar banget. Yes, betul. Adik-adik boleh dicatat dulu ya. Kan ini izin pengen ke toilet ya. Oke, dicatat dulu. Bentar ya. Oke, terima kasih adik-adik hebat yang sudah menunggu. Plong. Oke. Sudah ya. Sudah, sudah. Plong rasanya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan. Boleh feedbacknya? Suara aku jelas? Jelas. Siap. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Kita hapus dulu ya. Bismillah, kita mulai kembali ke soal yang baru. Nah, di sini kita pakai klik metode lagi.
Kenali dulu pertanyaannya. Pilihan penulis untuk mengakhiri cerita dengan bisikan terima kasih yang tidak jelas tujuannya menciptakan momen yang membuat pembaca bisa mengisi makna sesuai pengalaman pribadinya. Dua, cerita tentang nenek yang bercerita dan cucu yang mendengarkan adalah gambaran hubungan antar generasi yang penuh makna. Wih, Zaki udah jawab C, oke. Yang lainnya? Tiga, Raka seharusnya merekam Kak. cerita nenek. C juga, Shiren. Oke. Madira, C juga. Afia, C juga. Mana nih, Chandra? C. C. Kenan, jawabannya? Jawabannya C semua, 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 semua. Oke. Dan jawabannya benar, guys. C ya. Betul. Satu, dua, dan empat. Satu, dua, aku pakai warna beda deh. Satu, dua, dan empat. Ya, di mana? Terima kasih. Iya, oke yuk. Boleh, boleh, boleh bantukan ini yuk. Wah, Nadira. Yuk, yang lainnya mana? Boleh bantu juga yuk. Bantu juga aku untuk menandai ada di teks yang keberapa. Baris keberapa. Barisnya keberapa. Oke? Mm-mm. Siapa neneknya, dari mana ia berasal, dirinya sejak lama. Nah, ini adalah hubungan antar generasi ya. Nah, ini betul silsilah gitu ya. Nah, kalau yang terima kasih nih bisiknya pelan. Ini yang nomor satu. Coba yang nomor empat ada lapisan baru yang ia temukan. Nah, menggambarkan dengan indah bahwa mendengarkan adalah tindakan aktif yang menghasilkan pemahaman. Nah, ini ya, betul. Ada lapisan baru yang ia temukan. Ini juga yang... Oke, adik-adik hebat. Betul semuanya menjawab di C, 1, 2, dan 4. Boleh dicatat, catat, catat. Silahkan dicatat dulu. Catat-catat dulu. Kalau sudah, kasih jempol dong. Open mic juga boleh. Miss aku udah. Boleh. Udah. Udah. Oke, Shiren. Zaki Oh, udah. Udah. iya. Kiandra, Naila, Kenan, Afia, Afika, Nadira. Udah. 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 Asik. Nah gitu dong. Jadi rame deh kelas kita ya. Jadi aku nggak sendiri dari tadi tuh mana suaranya ya. Oke, kita lanjut ya. Karena adik-adik sudah menjawab sudah semua. Kita akan hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang baru. Soal yang baru. Alhamdulillah. Harus dijawab oleh adik-adik hebat. Ya, yuk. Kenali lagi pertanyaannya. Apakah pertanyaan berikutnya? Apa yang dilakukan Pak Hasan setiap pagi kepada pohon pisangnya? A. Memupuk pohon pisang dengan pupuk kimia. B. Menyirami pohon dengan... Oi, udah dua, Zaki, Afia, B. Coba bantu aku dong. Asik, mantap. Nah, betul ya. Oke, yang lainnya mana nih? Jawabannya apa ya?
Oke, Nadira B. Betul. Oke, Shiren juga siap. Sama, Kiandra, Kenan, yang lainnya B. B. Oke, Iya. dan jawabannya benar. Yes, good job. Dicatat ya, benar sekali. Di sini ada ya tersurat, ya tertulis di sini di teksnya ada. Bisa kita baca sama-sama. Pak Hasan menyiraminya dengan penuh kasih sayang. Ayo dicatat, dicatat, dicatat guys. Gak kerasa kita udah sejam. Yeay, dikit Udah, lagi. Miss, aku udah nyatet. Ya, oke. 30 menit lagi ya. Yuk, semangat. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Nanti kita seperti biasa di akhir akan berfoto dengan catatannya. Klik. Kalau sudah boleh feedbacknya. Udah, Kak. Asik. Sudah Kak, jempol Nadira. Zaki, Naila, Kenan, Afia, Kiandra, Afika, Zaki jempol. Yang lainnya diwakili ya. Kita akan lanjut ya. Oke, soal berikutnya meluncur, 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 meluncur. Catat, 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 catat. Oke, kita akan bahas kembali pakai klik metode. Kenali pertanyaannya, mengapa Pak Hasan memeluk batang pohon pisang setelah angin reda? Kesimpulan yang paling tepat. Wih, oke, sudah ada yang menjawab, B. Boleh. Aku coba bacain dulu ya. A. Pak Hasan merasa kasihan kepada pohon pisang yang hampir tumbang. B. Pak Hasan mengungkapkan rasa syukur dan kagum karena pohon itu tetap berdiri kokoh meski diterpaan kencang. C. Pak Hasan ingin memeriksa apakah batang pohon pisang masih kuat. D. Pak Hasan sedang sedih karena banyak tanaman lain yang tumbang. Nah, ini baru 3. Ih, pada kemana ini? Ayo jawab, 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 jawab. 4. Yuk, yang lainnya mana yang lainnya? Iya, betul. Wah, terima kasih. Aku sudah dibantu. Betul. Betul ya. Nah, kau kau kuat kawan bisiknya. Yes, benar sekali. Benar, benar, benar. Good job. Dicatat dulu. Catat, catat, catat. Pastikan dicatat. Tiket. Oh, iya. Oke, silakan dicatat, dicatat, dicatat. Sudah, oke. Terima kasih jempolnya, jempolnya. Kita lanjut ya. Nadira sudah, Kiandra sudah, Siren, Zaki, Naila, Kenan, Afia sudah juga. Afia sudah, Zaki sudah. Sudah. Oke, Siren sudah. Oke, kita akan hapus ya. Kita akan gercep
Move on lagi. Beranjak lagi ke soal berikutnya. Pegangan guys. Yuk kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ada klik metode lagi. Ini kita cari pernyataan yang benar. Satu, perhatikan pernyataan berikut berdasarkan teks di samping ya. Pohon pisang yang setia. Pohon pisang dalam cerita ini menggambarkan keteguhan dan kesetiaan. Dua, Pak Hasan adalah contoh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Tiga, perilaku Pak Hasan mengajarkan kita bahwa merawat sesuatu dengan cinta akan menghasilkan buah yang baik. Asik ini udah ada yang jawab Zaki tadi ya. C. Pohon pisang, oke. Nadira, berbuah karena musim hujan yang panjang. Pernyataan yang benar. A, B, C, D. Satu, dua, tiga. Udah tiga orang yang jawab. Pernyataan satu, tiga. Oke, Nadira, dirawat dengan cinta. Oke, yang lainnya mana jawabannya? A, B, C, D. A, B, C, D. Ayo, semuanya jawab ya guys. Ditunggu jawabannya. Manakah? C. Sa- C, Siren C juga. Oke, yang lainnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru lima yang menjawab. Kita absen. Ada berapa nih di sini? Satu, dua, tiga. Siren, Nadira, Kiandra, Zaki, Naila, Kenan, Afia, Afikah. Ada tujuh, berarti dua yang belum jawab. Aku nggak bisa Ayo, ayo. nulis di itu nggak bisa pakai annotate. Jawabannya apa? Oh, Afika udah jawab. C, oke. Oke, yuk kita bahas. Pernyataan satu, pohon pisang dalam cerita menggambarkan keteguhan dan kesetiaan. Setuju ya? Benar. Keteguhan dan kesetiaan. Tumbuh menjulang, daunnya lebar, gitu ya. Terus yang tiga apa? Perilaku pasan mengajarkan kita bahwa merawat sesuatu dengan cinta akan menghasilkan buah yang baik. Betul. Betul sekali. Ya, ini benar. Jadi, satu dan tiga. Karena di sini amanatnya tadi ya, pohon pisang itu menggambarkan keteguhan dan kesetiaan. Oke, silahkan ditulis dulu adik-adik. Ditulis dulu adik-adik. Sudah? Udah. Sudah. Terima Udah. kasih. Siap. Terima kasih adik-adik hebat feedbacknya. Kita hapus dulu ya. Kita akan masuk ke soal nomor 18. Wah, nggak kerasa guys. Sudah 18 nomor yang kita bahas ya. Semangat adik-adik hebat. Yuk, mari merapat lagi. Nah, di sini kita kenali lagi pertanyaannya. Makna ungkapan menyusun buket bunga dari kata-kata dalam teks tersebut adalah A. Rara suka mendekorasi suratnya dengan gambar bunga. B. Rara menulis surat dengan penuh perasaan dan pemilihan kata yang indah. C. Rara selalu mengirimkan bunga bersama suratnya untuk ibu. D. Tulisan Rara berbentuk seperti buket bunga yang cantik.
Yang tepat mana nih? Maknanya A, B, C, atau D? Wah, Nadira B. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Zaki B juga. Oke. Afia B juga. Mm-mm. Yang lainnya? Boleh. Shiren B. Dalam mobil mah awas mungkin ya. Dalam mobil mah bakal awas. Terus kalau mungkin. Oke, Afika B juga. Betul ya, jawabannya B ya. Coba tulisannya rapi, kata-katanya dipilih dengan hati-hati seperti menyusun buket bunga dari kata-kata. Jadi maknanya menulis surat dengan penuh perasaan dan pemilihan kata yang indah. Betul sekali, Guja. Miss, aku izin sholat boleh? Ya, boleh. Dicatat dulu ya. Sudahkah? Udah. Sudah. Oke. Sudah semuanya ya. Aku lanjut lagi. Kita hapus dulu, guys. Nomor berikutnya ya. Yuk, kita akan lanjut. Nomor 19. Oke. Nah, kita pakai klik method lagi ya. Ini cari pernyataan yang tepat. Jadi kita baca dulu. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan teks surat untuk ibu, Rara adalah anak yang pemberani karena berani tinggal jauh dari orang tua. B. Dua, Ibu Rara menangis karena merasa bersalah telah menitipkan anaknya di pesantren. Tiga, kebiasaan Rara menulis surat mengajarkan nilai komunikasi dan kejujuran perasaan. Empat, balasan ibu menunjukkan bahwa doa adalah bentuk cinta yang selalu menyertai. Wow, ini sudah menjawab tiga orang nih, B. Satu, tiga, dan empat. Yuk, boleh yang lainnya? Oke, satu, tiga, dan empat. Yuk, boleh bantu juga aku buat menandai. Mm-mm. Iya, betul. Coba satu. Rara adalah anak yang pemberani karena berani tinggal jauh dari orang tua dan tetap bersyukur. Setuju ya? Tepat? Tepat. Kita pakai warna yang beda. Warna biru. Tepat. Iya. Terus yang tiga. Kebiasaan Rara menulis surat mengajarkan nilai komunikasi. Setuju ya? Dia sering nulis surat. Ya. Nah, tadi. Hmm, tinggal di pesantren sejak kelas 4 nih. Nomor satu. Ya. Ini menandakan dia berani tinggal jauh. Terus menulis surat untuk ibunya di kampung. Dua, ya.
menulis surat di kampung. 3 ya. Oke. Terus balasan ibu menunjukkan bahwa doa ibu adalah bentuk cinta. Ibu membalas surat Rara dengan satu kalimat. Ibu selalu ada di setiap doa Bunga. Oke, ini semuanya yang 1, 3, dan 4. Ya, ini yang benar. Karena yang 2 tidak tepat. Ya, nomor 2 tetot. Ibu Rara menangis karena merasa bersalah. Menangisnya bukan karena merasa bersalah ya, tapi bersyukur ya. Bangga gitu ya. Karena Rara tadi nih, walaupun di pesantren nih sejak kelas 4 ya, dia tetap berkomunikasi dengan ibunya dan ibunya selalu mendoakan ya. Jadi menangisnya bukan karena sedih, tapi bersyukur. Boleh dicatat dulu ya. Dicatat, dicatat, dicatat. Oke. Nah, kalau sudah boleh kasih feedbacknya yuk. Boleh. Oh, sudah. Sudahkah? Nadira jempol. Afia jempol. Bunda. Siren sudah. Oh, sudah diwakili nih sama 3 adik-adik yang res. Good. Aku dong. Oke, udah. Nah, udah 4. Terima kasih. Kita akan lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, adik-adik, waktu kita sampai 4:30 ya. Pastikan adik-adik menyiapkan catatannya. Di akhir kita akan berfoto dengan catatannya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 20. Kita kenali lagi pertanyaannya. Berikut ini urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita secara benar. Nah, ini perlu lebih teliti adik-adik. Urutan ya. 1. A. Budi melapor ke Pak RT, lalu Budi melihat bambu lapuk. Lalu warga memperbaiki jembatan dan Pak RT memuji Budi. Yang kedua, B. Budi melihat bambu lapuk, lalu Budi melapor ke Pak RT. Lalu warga memperbaiki jembatan dan Pak RT memuji Budi. C. Warga memperbaiki jembatan, lalu Budi melihat bambu lapuk, lalu Budi melapor ke Pak RT dan Pak RT memuji Budi. D. Budi melihat bambu lapuk, lalu warga memperbaiki jembatan. Lalu Budi melapor ke Pak RT dan Pak RT memuji Budi. Woi, Nadira sama Afia langsung jawab. Zaki, B. Yang lainnya boleh dong digaris bawahi. Asik, Nadira. Boleh. Itu pernyataan yang keberapa? Coba kasih angka yuk. Kasih angka, kasih angka. Kasih angka. Hmm. Boleh yang lainnya juga ikut menjawab. Hmm. Yes. Nah, gitu adik-adik. Keren. Yuk. Boleh ditandai, ditandai, ditandai. B, B. Oke, ya boleh yuk dikasih angka. Wah, senangnya hatiku hari ini. Adik-adik komunikatif sekali dan mindful banget nih jawabnya. Keren. 1, 2, 3, 4. Asik. Oke, kita bahas yuk, 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 yuk. Terima kasih ya.
sudah menandai bagian penting ya yang relate untuk jawaban adik-adik di jawaban yang B ya. Nah, di sini Budi melihat bambu lapuk. Budi melihat bambu yang mulai lapuk. Benar, aku kasih bintang. Yes, betul. Terus Budi melapor ke Pak RT. Dua, Budi lapor Pak RT. Benar lagi. Yang ketiga, warga memperbaiki jembatan. Warga bergotong royong. Betul, good job. Yang terakhir, Pak RT memuji Budi. Kepedulian, iya betul, menyampaikan yes. Jadi benar adik-adik, jawabannya yang B. Yes, good job. Adik-adik sudah bisa membuat urutan ya, secara benar. Boleh ya, diperhatikan nih. Sudah oke cara menjawabnya ya. Nanti begitu adik-adik menemukan soal yang sama di TKA, cara menemukan jawabannya kayak gini ya. Begitu, oke? Begitu, begitu, begitu. Dicatat deh, dicatat, dicatat, dicatat. Ini soal terakhir deh buat kita hari ini ya. Dicatat dulu, catat dulu ya. Sambil siapkan catatannya adik-adik sih. Iya, betul. Sampai sini adik-adik mudah dipahami untuk soal-soalnya. Boleh di open mic-nya ya. Paham. Paham. Udah, oke. Via, Zaki. Keren-keren nih adik-adik hari ini. Aku senang banget karena hari ini Paham. adik-adik ya menjawab semuanya. Terus banyak yang benarnya. Itu tandanya adik-adik sudah paham. Dengan banyaknya latihan, adik-adik semakin paham ya menjawab dengan cepat. Boleh dicatat semuanya. Nanti kalau udah mencatatnya, kita akan berfoto bareng. Ya, kita akan berfoto bareng. Kalau nyatatnya udah adik-adik, boleh kasih feedback ya. Kita akan stop share. Udah. Udah. Hmm, Udah. 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 Boleh, Oke. semangat. Siap kita stop share. Nah, yuk adik-adik, siapkan catatannya ya. Kita akan berfoto bersama. Yuk, coba lihat dulu. Oke. Nah, yuk. Asik. Siap. Adik-adik kita foto bareng dulu ya. Mana catatannya? Kasih ekspresi serunya. Siap? Yuk, kita foto bareng dulu guys. Satu, dua. Ayo. Aku foto ya. Satu, dua. Tahan. Tiga. Oke, boleh dong kasih reactionnya untuk pembelajaran kita di sore hari ini di kelas Kaneni. Kasih reactionnya dulu bareng yuk kita foto. Satu, dua, tiga. Asik. Nah, boleh dong open mic-nya ya. Yuk, open mic-nya yuk. Boleh satu kata positif untuk pembelajaran kita di sore Seru. hari. Senang. Keren. Terus, Sip. senang. Terus senang menambah wawasan. Yeay, oke keren adik-adik hebat. Nah, terima kasih ya untuk antusiasnya, untuk komunikatifnya, untuk disiplinnya, untuk fokusnya. Makin pinter, membuat makin pinter, asik ya. Nah, adik-adik dari latihan-latihan ini semoga membuat adik-adik lebih percaya diri lagi ya. Siapa yang besok gelombang apa? Udah beres. Besok
Saya Ada yang besok? Zaki, Aku. Marwa, Nadira, Kenan, Afika. Wah, Shirin juga. Oh, banyak juga hari ini ya yang besok mulai TKA Bahasa Indonesianya. Oke, nah udah pada siap kan? Udah pada siap? siap, jelas. Siap. Alhamdulillah. Nah, adik-adik dari kan ini ya, doa yang terbaik untuk adik-adik semua untuk pelaksanaan TKA-nya besok ya, dimudahkan, dilancarkan. Tenang aja ya adik-adik ya, tenang, fokus. Jangan lupa sarapan dulu ya. Sarapan dulu itu penting. Yes, sarapan dan minta doa yang terbaik dari orang tua. Gitu ya adik-adik. Adik-adik sudah berusaha ikhtiar maksimal untuk belajar bareng kan ini Kak Wildan dan mentor-mentor lainnya itu keren. Jangan lupa doa orang tua ya. Oke? Lancar ya buat besok. Besok terus nanti berkabar gimana gimananya ya. Oke? Be the best version of you. Jadi versi terbaik untuk adik-adik ya. Oke? Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, Hirobil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, bye bye. Sampai ketemu lagi Kasih adik-adik Kak. hebat. Henry. Juga Makasih ya. Kak, izin live. Assalamualaikum. Iya, Makasih waalaikumsalam. Kak, izin live. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah.